tadi, saya lihat dari apa namanya wawancara interview tadi, Di dalam selalu diarahkan terus, iya. seolah-olah ada di belakangnya itu. Dalam ilmu retorika, dalam perdebatan seperti itu. Jadi Anda jangan minta saya kasih permen ke orang ini. Orang lagi ada masalah kok ngasih permen. Ya memang saya berdebat, saya intimidatif. Saya besar ya. Saya besar dalam tradisi perdebatan. Baca, berdebat. Ya kan, saya punya teori, saya punya gagasan, saya sampaikan. Jadi Anda jangan minta saya, jangan Anda intimidasi. Saya intimidatif, saya nggak nabok dia. Dan saya tidak menghina dia. Kembali di Rakyat Bersuara, tadi disebutkan oleh Pak Khairul bahwa tanggal 5 datangnya polisi, 3 jam kemudian Novi dipanggil, dan keesokan harinya persis hanya hitungan jam Novi dipecat. Meskipun tadi Pak Khairul, Ketua Yayasan Al-Madani tempat Novi bekerja sebagai guru, menyatakan bahwa dipecatnya Novi atau diberhentikannya Novi itu karena melanggar kode etik, diantaranya buka aurat. Bung Haris Ashar tadi menyatakan bahwa, Pak jujur aja, ada intimidasi polisi nggak, itu maksudnya? Pertanyaan Anda itu. Pakai? Kalau ya dugaan orang pasti ini sekolah didatengin polisi minta untuk dipecat. pecat. Kalau tidak? Ya nggak ngerti. Ini model-model seperti ini kan banyak terjadi. Saya malah melihat sebetulnya Bung Aris yang melakukan intimidasi terhadap Mas Ariel tadi. Iya nggak apa-apa. Iya. Karena tadi kan sudah jelaskan. Iya. Anda nggak nyimak. Tadi sudah jelaskan bahwa ini sekolah yang mendapat kewenangan dari negara untuk turut serta dalam pelaksanaan hak atas pendidikan buat masyarakat. Jadi Anda nggak nyimak tadi. Jadi lanjut aja udah. Masalahnya saya lihat dari apa namanya wawancara interview tadi, Di dalam selalu diarahkan terus, iya. seolah-olah ada di belakangnya itu. Dalam ilmu retorika, dalam perdebatan seperti itu. Jadi Anda jangan minta saya kasih permen ke orang ini. Orang lagi ada masalah kok ngasih permen. Ya memang saya berdebat, saya intimidatif. Saya besar ya. Saya besar dalam tradisi perdebatan. Baca, berdebat. Ya kan, saya punya teori, saya punya gagasan, saya sampaikan. Jadi Anda jangan minta saya, jangan Anda intimidasi. Saya intimidatif, saya nggak nabok dia. Dan saya tidak menghina dia. Kalau intimidatif, kalau ujungnya F tadi itu artinya kata sifat. Ini ahli komunikasi. Ya Pak, betul nggak? Nah, jadi saya bukan mengintimidasi. Kalau Anda menilai secara subjektif Anda bahwa saya intimidatif ke orang itu, nggak apa-apa. Anda aja di sini nggak ngomong intimidatif ke saya dan ke publik ini. Baik, saya pikir boleh saya komentari. Sebentar, silakan Bang. Ya, jadi gini, kalau lihat tadi selalu diarahkan terus. Anda nggak usah ngomentarin saya. Ya. Masalah kita, Sukatani diintimidasi. Bagaimana Anda bela polisi? Udah tugas itu Anda, tugas Anda itu malam ini. Kita lihat dulu, kita tidak tahu siapa apa ada seperti atau tidak ya. Masalahnya adalah tadi selalu diarahkan seorang ada orang atau mungkin kekuatan di belakangnya. Padahal kita lihat tadi dia udah sampaikan bahwasanya mereka melakukan pemecatan atau pemberhentian tadi. Itu memang sudah ada fakta-fakta di belakangnya. Anda nggak nyimak. Tadi itu sesi sebelumnya. Berapa menit kemudian saya bilang, saya ajak Anda jujur. Konteksnya dipahami. Jangan Anda potong-potong nih. Ini lagi diskusi belum selesai, ada konteksnya. Nah, tadi saya memulai dari sisi kalimat lanjutannya, saya ngajak Anda jujur aja gitu. Anda kan bekas wartawan kan? Iya. Pos kota kan dulu. Saya paham Anda siapa Anda. Jadi Anda juga pinter ngolah-ngolah berita beginian. Gitu ya. Belum, saya sekali lagi. Ya. Yang tidak baik adalah gini, kalau nekan-nekan dia, saya tidak kenal dia siapa. Tetapi cara Anda tadi menyampaikan itu baik gitu ya. Baik, Anda nggak usah bilang seolah-olah nggak baik kok. Saya baik, saya nanya, saya nggak ngomongin soal barangkali ada luka di dengkulnya, kutil di kakinya, saya nggak ngomongin. Saya ngomongin hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas berekspresi, ada di konstitusi. Gitu. Baik nggak baik itu di konstitusi di mana? Anda ngomong aja. Baik, boleh saya komentarin? Anda harus komentarin. Jadi kita terjebak kepada batasan intimidasi. Jadi kalau kita katakan intimidasi, berarti ada tindakan psikologis yang tidak menyenangkan orang lain. Oke, kalau ditanyakan ke Pak Khairul? Kemudian ya tergantung dia melihatnya. Tetapi kalau saya melihat dalam perdebatan tadi pada level debat, tidak pada level intimidasi.
Gitu ya. Karena wajar dalam suatu perdebatan kita adu argumentasi dan membongkar argumentasi daripada seseorang. Saya dosen argumentasi dan debat. Gitu ya. Nah, oleh karena itu saya melihat saya melihat adalah pada level intimidasi. Sebentar Bang, sebentar dulu. Baru saya mulai ini. Saya mau tanya soalnya. Ini kan ditanya nanti jangan jadi fitnah gitu kan. Silakan nanti saya lanjutkan lagi ya. Lanjut. Bentar, kita tanyakan dulu Bang ya. Pak Hairul, ya. Anda bisa menjawab tadi pertanyaan Bung Haris Azhar. Oh iya. Anda bersedia, tapi kalau Anda nggak bersedia juga nggak apa-apa loh. Karena Anda merasa diintimidasi misalnya gitu kan. Jadi begini, sekolah kami itu welcome dengan siapapun termasuk kepolisian. Di beberapa event kita melakukan kegiatan bersama dengan baik dari Koramil, kepolisian dan organisasi lembaga yang lain. Perlu diketahui yang datang dari kepolisian kepada kami itu sudah terbiasa komunikasi dengan kita. Jadi bagaimana mungkin mereka akan mengintimidasi. Terus perlu juga dicatat, kami juga sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan tingkat kabupaten serta Ombudsman. Ya, ternyata tidak ada indikasi penyalahan, tidak ada indikasi salah prosedur di Ombudsman di kabupaten atau Ombudsman di provinsi ya, oke. Provinsinya. Oke, tidak ada penyalahgunaan kewenangan di sana. Iya betul, termasuk tidak ada kesalahan prosedur di dalam pemecatan Mbak Novi. Dan kami juga memberikan fakta-fakta, ada kasus sebelumnya pun juga tidak bermasalah. Cuman kenapa ini menjadi viral? Ya karena kasus. Pak, supaya terbuka semua, oke Bapak udah sampaikan tadi. Apa sih yang disampaikan sang polisi dari Polsek setempat tersebut ke Bapak? Yang pertama hanya menyatakan apakah Mbak Novi benar menjadi guru di sini. Ya benar, seperti itu. Kemudian yang kedua, ini kok ada data bahwa beliau ikut di dalam konser Sukatani. Kemudian setelah itu kita menyelidiki apakah dalam konser itu, konser-konser sebelumnya juga, apakah ada kaidah-kaidah yang melanggar SOP dan kode etik. Sebatas itu saja untuk menjadi dasar kami memberikan surat pemberitahuan. Bapak nggak bertanya kenapa kok ditanyakan terkait dengan konser Sukatani dan kenapa kemudian ada pertanyaan soal kode etik yang dicari? Ya karena kita menekankan kepada setiap guru karyawan di Yayasan Al-Madani itu mematuhi SOP bukan hanya pada saat jam mengajar, tetapi juga di luar jam mengajar pun itu kode etik tetap harus diterapkan. Jadi dia tidak bisa misalnya baik di sekolah tapi kemudian di masyarakat, di komunitas, di keluarga menjadi orang yang tidak baik. Ya kita tidak mari seperti itu. Boleh saya bertanya Pak? Sebelum boleh saya bertanya. Sebelum keputusan yang dibuat oleh pihak sekolah, adakah dibentuk tim etika untuk menentukan pasal mana dari etika yang dilanggar dan yang tidak dilanggar? Apakah memang langsung keputusan oleh pimpinan tanpa ada tim yang dibentuk? Saya pernah di tempat kerja saya tim etika tentang bagaimana seorang dosen diduga plagiarisme. Nah, pertanyaan saya, apakah ada dibentuk tim itu dan diberikan kesempatan kepada ibu itu untuk membela? Kalau tidak ada, langsung diputuskan sedemikian rupa, itu bentuk suatu tindakan yang menurut saya, suatu tindakan, tanda kutip dulu saya sebut ya, kesewenangan. Harusnya beri dong. Tim etika yang ada di situ bentuk dulu, baru bersidanglah mereka dengan menghadirkan, yaitu yang diduga melanggar etika tersebut. Apakah itu dilakukan Pak? Oke. Perlu diketahui bahwa di Yayasan Al-Madani itu ada 2 direktur, 1 direktur keuangan, 2 direktur pendidikan. Di bawah direktur pendidikan itu ada namanya HRD. HRD itu punya tim, salah satunya adalah bidang pembinaan. Nah inilah yang bekerja untuk melakukan menelusuri bagaimana kiprah setiap guru karyawan di luar jam mengajar seperti itu, termasuk pada saat dia mengajar atau pada saat jam-jam sekolah. Kalau begitu persoalannya Bapak, mohon izin saya potong. Berarti keputusan itu dilakukan subordinat daripada pemimpin dari yayasan itu. Sebaiknya tidak boleh demikian. Dibentuk tim sesama guru, sebentar Pak. Dibentuk sesama guru dan guru itu pun kita buat sebagai orang yang netral dalam konteks itu. Kalau memang struktur dari pimpinan ke bawah lalu ada bagian di HRD bagian tertentu, lalu dia memperhatikan seperti itu keputusan sepihak namanya. Tapi, harusnya ini sekalian masukan, bentuklah tim etika, review ulang keputusan itu. Prof, tapi kan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah sudah menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur di sana. Gimana?
Saya kira ini menjadi rujukan. Ini juga. pertanyaan, siapa yang lapor ke Ombudsman? Kok bisa tiba-tiba ada rekomendasi Ombudsman seperti itu, Pak Hairul? Saya kurang tahu karena memang mungkin melalui media, kemudian Harus ada laporan resmi Pak, tidak boleh. Kalau dia nggak tahu ya gimana dia kutip. Maksudnya gimana Pak? Tadi Ombudsman, ini pertanyaan juga, kenapa Ombudsman tiba-tiba mengeluarkan itu? Bapak dapat surat rekomendasinya atau seperti apa? bukan, kita mengadakan Zoom dengan Ombudsman dan kemudian diminta klarifikasi tentang proses pemberhentian. Itu yang pertama. Yang kedua, dari tim Ombudsman datang ke sekolah kami, memastikan bahwa tidak ada pelanggaran prosedur, pelanggaran yang nanti terjadi di mekanisme pemberhentian Mbak Novi. Ya tapi begini, ini kan sekolah swasta. Ombudsman itu kewenangannya kepada pejabat publik atau terkait dengan kebijakan publik. Nah kalau sekolah swasta bisa jadi ombudsman, dugaan saya ya kan, gak kurang-kurang juga saya suka ngelaporin kasus ke ombudsman. Jadi dan memang kadang-kadang ada kasusnya tapi tidak ada kewenangan ombudsman. Jadi pertama-tama yang harus diperiksa, jangan kita loncat pada konklusi seolah-olah tidak ada pelanggaran. Bisa jadi ini bukan kewenangannya ombudsman karena ini sekolah swasta. Tapi Bapak tidak menerima surat rekomendasi ya Pak, Ombudsman bahwa tidak ada pelanggaran prosedur dan sebagainya tertulis seperti itu misalnya? Tidak ada. Tidak ada ini. Terus Bapak mengatakan tadi bahwa Ombudsman menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran, dari mana Pak? Lisan? Dari lisan, ya. Lisan, oh oke. Baik. Ombudsman itu selalu tertulis Pak hasilnya, Pak ada rekomendasi dan lain sebagainya. Baik, artinya ini lisan ya. Oke. Ya. Ada yang ingin disampaikan? Bung Noel, ini kebetulan Anda Wamenaker. Anda melihat tadi perdebatan seperti ini terkait dengan pemberhentian, nggak disebut pemecatan ya, karena masih bisa balik lagi kalau nggak jadi band. Itu seperti apa? Ya pertama-tama tadi kita bisa lihat ya secara prosedural juga kan melanggar sebetulnya. Karena tadi argumentasi yayasan tadi. Yayasan? Apa nih? Pak apa? Pak Hairul. Pak Hairul, ada 2 pelanggaran berat yang disampaikan tadi. Pertama soal buka aurat, kedua soal pergaulan. Nah saya nggak ngerti. Kalau pergaulan di mananya, kemudian buka aurat di mana, jangan sampai gini. Buka aurat lantas persepsi publik dia telanjang. Itu bahaya, kasihan buat Novinya. Karena dia bilang buka aurat. Publik itu bisa macam-macam menerjemahkan dengan caranya sendiri. Gitu kayak tadi aja kita di sini aja Bung Haris saya bilang dianggap itu sebuah intimidatif, padahal kan ini sebuah perdebatan yang biasa. Gitu. Kemudian penguatan argumentasi kan itu biasa. Nah saya khawatir lah ya, jangan sampai nanti malah Novinya berbalik melaporkan terhadap fitnah yang tidak mendasar ini. Karena apapun yang dilakukan oleh polisi yang mendatangi yayasan ini, jangan-jangan tidak mampu menerjemahkan arahan Kapolri atau institusi kepolisian. Karena hari ini institusi kepolisian ini sangat open terhadap kritik, sangat open terhadap apapun laporan-laporan masyarakat. Berapa banyak itu perwira-perwira kepolisian dari level yang paling rendah sampai yang jenderal itu masuk penjara kok. Artinya apa? Institusi kepolisian sekarang ini itu sangat terbuka dengan apapun. Bahkan hari ini Novi akan menjadi duta kritik untuk di institusi kepolisian. Artinya apa? Ini kan luar biasa gitu loh. Tidak ada, saya lihat proses sejarah di institusi kepolisian baru kali ini kita lihat sangat terbuka dengan kritik. Institusi kepolisian loh. Tapi itu kritik ya. Jangan sampai menyebarkan fitnah, kebencian. Ya itu pasti ada undang-undangnya. Tapi apa yang dilakukan Novi terhadap lagu-lagunya ini kan ekspresi kebebasan. Bahkan menurut saya dia sedang melakukan pendidikan untuk anak-anak pang. Itu melakukan edukasi politik, edukasi demokrasi yang harus kita dukung. Sebagai Wamenaker terkait ini, apa yang akan Anda lakukan? Ini kan pertama kita akan melakukan investigasi. Kemudian nanti kita akan mengirim pengawas kita. Di kita kan ada pengawas. Kemudian juga di kepolisian juga ada namanya Des Tenaga Kerja. Ini kan terkait aktiviti Novi sebagai guru. Guru itu kan buruh juga karena dia digaji. Gitu, dia diperintah dan dia digaji. Artinya ada unsur dia sebagai burunya. Nah dari situ mungkin kita masuk. Nah nanti kita coba melakukan cek ke yayasannya dengan mengutus misalnya
pengawas. Pasti kita akan melakukan. Tapi ketika ada laporan ya, kalau belum ada laporan nggak mungkin kita melakukan ke lapangan, terjun ke lapangan. Jadi secara prinsip menurut kami apa yang dilakukan Novi itu adalah ekspresi kebebasan, ekspresi yang mengedukasi seorang perempuan berjilbab. Biasanya anak pang itu jigrik-jigrik dengan jaket yang penuh dengan tonjolan-tonjolan bintang-bintang yang mengerikan itu dengan gespernya. Apalagi kita lihat tadi kan gespernya mengerikan sekali tuh ya. Itu mungkin itu yang ditakutkan oleh yayasan. Kalau yang lain-lainnya saya lihat normal, tidak ada ekspresi yang kiranya buka aura ya. Jadi kawan-kawan sekali lagi jangan sampai terjebak dengan narasi buka aura. Tapi dia sedang membuka kebebasan ekspresi buat anak-anak muda. Sekali lagi hormati apa yang dilakukan oleh Novi sebagai grup band punk yang tidak jigrik-jigrik itu rambutnya. Baik, oke. Sebelum saya break, saya ingin tanya dulu terakhir ke Pak Hairul. Nanti saya juga akan wawancara ke promotor konser yang beberapa hari lalu konser ya. Pak Hairul, artinya saya ingin konfirmasi supaya tidak ada fitnah ini. Tidak ada intimidasi sama sekali Anda menyatakan itu oleh polisi polsek setempat yang datang beberapa jam ya, atau sehari sebelum Novi diberhentikan? Ya, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran itu seperti tadi Anda katakan buka aurat dan sebagainya, sekolah punya bukti, ada foto dan lain sebagainya misalnya? Ada, iya. Sudah kita kumpulkan bukti-bukti dan itu memang Mbak Novi mengakui. Dan Novi bisa kembali menjadi guru kembali apabila? Salah satu indikasi bahwa Novi bisa kembali menjadi guru kembali adalah data dapodik di kami itu masih ada, masih hidup. Oke. Apa yang dia harus lakukan Pak untuk dia kembali menjadi guru? Ya, komitmen ulang untuk melakukan perbaikan agar nanti ke depannya tidak melanggar kode etik lagi. Dia tetap bisa punya band Sukatani? Kenapa tidak? Selama kode etik tidak dilanggar, itu aja catatannya. Karena kita tidak mempermasalahkan dia akan berekspresi dimanapun. Ya. Dengan lagu yang sama misalnya, yang viral itu? Bayar? Ya, kita tidak mempermasalahkan lagu atau syairnya seperti apa, tapi kita hanya mempermasalahkan bagaimana dia mampu untuk menjaga diri dengan tetap komit pada kode etik yang sudah kita terapkan. Baik, terima kasih Pak Hairul, Kepala Yayasan Al-Madani tempat Novi bekerja sebagai guru. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.